Ya, bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik ya, kita akan lanjutkan video yang keempat, yang diharapkan sahabat Indonesia telah menyaksikan seri yang sebelumnya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu bahwa hari ini berlaku hukum, di mana teori-teori yang dianggap tidak bisa menjelaskan fenomena atau fakta-fakta hari ini, itu akan digantikan oleh teori-teori yang baru. Inilah peluang bagi para ilmuwan sosial, ilmuwan yang pada praktiknya nanti akan bekerja melayani manusia untuk menghadirkan paradigma, perspektif, teori ataupun konsep baru yang berusaha menjelaskan tentang manusia, yang tidak hanya membatasi pada akal rasio saja ya. Seperti kita ketahui, ilmu itu adalah hal-hal yang dapat diamati atau observable area. Namun khusus ilmu tentang manusia, kita juga bicara tentang hal-hal yang dapat dipikirkan atau dapat dirasakan, atau conceivable area, dan hal-hal yang tidak mampu dipikirkan dan tidak mampu dirasakan, atau unconceivable area ya. Khususnya pada perjalanan ilmu psikologi, yaitu salah satu ilmu yang berusaha memahami manusia, itu kita ketahui lahir dari ditemukannya laboratorium psikologi pertama, yaitu upaya untuk menelaah perilaku secara ya observable gitu ya, melalui penelitian-penelitian yang dapat disaksikan oleh indrawi ya, sehingga muncul pada waktu itu kesimpulan bahwa kehidupan manusia adalah kesadaran atau consciousness. Namun dibantah oleh tokoh selanjutnya yang hadir, yaitu aliran psikoanalisis, yang mengatakan bahwa perilaku manusia justru lebih dominan dikuasai atau didorong dari wilayah yang tidak sadar atau unconscious mind, unconscious area. Dari alam ketidaksadaran itulah dominasi perilaku manusia tercipta, gitu ya. Dan kemudian ini dan turunan-turunannya kemudian menghasilkan rangkaian tindakan kepada manusia ya, seperti terapi, konseling, dan lain-lain yang membasiskan diri pada pemahaman ini. Namun kemudian ada bantahan lagi dari kaum behaviorisme ya, yang mengatakan bahwa aliran psikoanalisis terlalu subjektif ya, terlalu absurd untuk dipahami karena berusaha memahami alam ketidaksadaran. Harusnya perilaku dipahami murni dari sesuatu yang observable, yang perilaku yang dapat dilihat dengan jelas oleh alat indera manusia ya. Maka hadirlah pemahaman-pemahaman tentang stimulus respon ya, tentang reward and punishment, bahwa perilaku dapat dibentuk sedemikian rupa oleh stimulus-stimulus eksternalnya gitu ya. Oh, kemudian ketidakpuasan masih muncul. Masa manusia seperti itu hanya bisa bergerak, hanya bisa berperilaku setelah adanya stimulus? Lalu masuklah aliran humanistik, yang versi mereka mencoba lebih memanusiakan manusia. Bahwa manusia itu secara naluriah didorong oleh dorongan-dorongan yang baik ya, oleh drive-drive yang baik. Dan aliran ini mencoba mengkritik perspektif-perspektif sebelumnya yang cenderung melihat manusia negatif ya. Misalnya oleh psikoanalisis yang dianggap manusia bergerak karena dorongan id, dorongan pleasure seeker, dorongan libido seksual ya. Kemudian oleh aliran sebelumnya manusia tidak sepasif itu ya, bahwa hanya bisa bergerak karena ada stimulus dari luar. Maka humanistik mencoba menghadirkan pandangan baru bahwa manusia berperilaku karena dorongan-dorongan untuk memenuhi tingkatan-tingkatan kebutuhannya. Kan begitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan, yang salah satunya misalnya kebutuhan paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi ragam perilaku manusia itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya ya. Yang ketika kebutuhan ini belum dipenuhi, ada sebuah constraint, ada sebuah tension tertentu ya, sehingga mereka terus berupaya memenuhi kebutuhannya.
Namun ternyata hal ini juga dianggap masih belum bisa menjelaskan manusia secara seutuhnya, ya. Belum bisa menjelaskan kenapa ada manusia yang kaya raya tapi galau, resah jiwanya. Ada manusia yang hartanya ya secara umum dipandang pas-pasan, ya, namun bahagia hidupnya, ya. Ada orang yang menempuh gelapnya malam dengan rasa bahagia, masuk hutan, masuk jalan-jalan becek untuk beribadah di tempat-tempat ibadah dengan rasa bahagia. Namun ada beberapa orang yang begitu masuk hutan saja, begitu kena becek saja, begitu merasa menderita, ya. Ada orang dengan pekerjaan yang sangat sederhana, gaji yang sangat minim, itu merasa bahagia dan merasa bersyukur. Ada beberapa orang dengan pekerjaan jabatan yang begitu tinggi, dengan tingkat keuangan yang begitu besar, namun resah hatinya. Beberapa hal ini belum bisa dipahami oleh teori dan perilaku tentang manusia yang ada selama ini. Oleh karena itu, berbasis pada The Structures of Scientific Revolution, terbuka kesempatan untuk terus mendalami hal ihwal tentang manusia ini. Terbuka kesempatan untuk menghadirkan perspektif baru dan teori-teori baru. Ini wilayah kita, insya Allah. Kita ikuti di video-video selanjutnya. Terima kasih.